Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah inspirasi judul skripsi hukum pidana. Teman-teman sekalian, hukum pidana itu adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara ya, yang mengatur apa yang diatur dalam hukum pidana itu adalah tentang perbuatan ya, perbuatan kita sebagai manusia, apa perbuatan yang boleh dan tidak boleh. Jadi dalam hal ini dalam hukumnya yaitu tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang ya. Boleh juga mengatakan dan atau, jadi mana yang tidak boleh dilakukan dan dilarang. Nah, baik teman-teman sekalian, objek dari kajian ilmu hukum adalah norma ya. Jadi norma hukum. Nah, kita mengenal ada 4 norma ya. Teman-teman pasti sudah belajar nih dari sejak SD, SMP, SMA ya. 4 norma itu adalah norma agama, norma kesusilaan, norma sosial, dan norma hukum. Dalam kaitan ini kita bicarakan tentang norma hukum. Nah, norma hukum itu terkait dengan apa saja. Jadi teman-teman nanti di dalam mencari inspirasi judul skripsi yang terkait dengan hukum pidana itu bisa dari individu, bisa dari kelompok, bisa dari unit kelompok ya. Kemudian juga misalnya dari masyarakat. Jadi dari empat kelompok tadi ya. Jadi saya ulangi ya. Jadi kasusnya bisa dari individu, bisa cari dari masalah yang ada di kelompok, bisa juga dari suatu unit sosial, juga bisa dari masyarakat. Itu respondennya ya. Nah, bagaimana tentang penelitian hukum itu kan ada 2, perdata dan pidana, tapi dalam konteks hari ini kita akan bicarakan khusus masalah pidana. Nah, kalau kita lihat masalah perdata kan urusannya dengan utang piutang, dengan warisan, sengketa lahan misalnya, kemudian pencemaran nama baik dan sebagainya, itu terkait dengan perdata. Sedangkan yang pidana adalah pembunuhan, pencurian, penipuan, korupsi, kemudian penganiayaan, perampokan dan sebagainya. Ini terkait dengan masalah pidana. Nah, baik teman-teman sekalian, saya ingin membantu teman-teman mahasiswa yang akan mengajukan judul skripsi. Tapi jangan lupa bahwa judul itu jangan langsung kita cari judulnya, tapi kita cari permasalahannya. Nanti kalau sudah ada permasalahannya, kemudian baru dibuat rencana judulnya. Diajukan nanti bisa berubah judulnya. Permasalahannya bisa tidak berubah, tapi format judulnya bisa, dalam kalimatnya bisa berubah. Nah, jadi kita lihat yang pertama, kalau kita lihat dari tinjauan yuridis ya, buat teman-teman sekalian bisa jadi inspirasi, adalah tinjauan yuridis itu adalah tinjauan dari segi hukum ya, suatu kajian yang membahas tentang jenis tindak pidana yang terjadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman bisa lihat penerapan sanksi terhadap pelaku. Nah, itu adalah inspirasi yang bisa dijadikan judul skripsi. Tentu saja dimulai dari mencari permasalahannya. Nah, kita lihat sekarang kalau dari contohnya ya, tinjauan, misalnya teman-teman ingin melihat tinjauan yuridis tentang cybercrime ya, itu kan lagi aktual. Kemudian tinjauan yuridis tentang kenakalan anak jalanan misalnya ya, anjal gitu ya. Kemudian yang ini yang tidak pernah habis permasalahannya, dibersihkan di suatu tempat, di tempat lain ada lagi. Karena memang anak jalanan itu bukan hanya di Indonesia, adanya di negara lain juga ada. Nah, kemudian bisa juga teman-teman mencari inspirasi analisis yuridis tindak pidana korupsi. Nah, bagi teman-teman yang tertarik masalah korupsi, ini bisa dicari ya analisis yuridisnya. Kemudian juga kajian yuridis tentang pelanggaran lalu lintas oleh anak dan remaja nih yang belum punya SIM ya, belum berhak menggunakan kendaraan
di tempat jalan raya, tetapi kita lihat itu banyak gitu. Jadi di bawah umur 17 tahun, belum punya KTP, belum punya SIM, tapi kemudian melakukan banyak pelanggaran lalu lintas. Kemudian tinjauan yuridis tentang penyalahgunaan narkoba ya bagi anak, remaja juga dewasa. Yang berikutnya adalah bisa juga inspirasi ini tentang perlindungan hukum ya. Terhadap siapa? Terhadap korban dan pelaku kejahatan. Jadi di dalam proses proses pengadilan belum ada putusan. Nah, ini perlu ada perlindungan hukum bagi korban dan pelaku kejahatan. Kemudian teman-teman sekalian bisa juga nih kalau mau ambil ya, berikut saya ambil contoh dari tindak pidana khusus misalnya ya. Jadi kalau kita lihat dari tindak pidana khusus ya, beberapa aja sih saya kasih contoh sebagai inspirasi aja ya. Nanti teman-teman kembangkan sendiri. Yang pertama adalah tindak pidana pencucian uang. Yang kedua psikotropika. Yang ketiga masalah teroris ya. Kemudian agak berat memang nih masalah ini. Kemudian yang keempat yang marak ini adalah tindak pidana khusus pornografi. Kemudian ITE ya, informasi transaksi elektronik. Nah, ini aktual ya. Nah, baik teman-teman sekalian, itulah beberapa inspirasi yang bisa dijadikan bayangan bagaimana nanti mengambil masalahnya ya. Nah, sekarang saya kasih contoh beberapa judul ya. Kalau kita lihat terkait dengan hukum pidana, tetapi saya ambil variabelnya saja. Nanti dari variabel yang satu teman-teman bisa mengembangkannya ya. Jadi kalau variabel X-nya saya sampaikan sekarang, nanti variabel Y-nya bisa teman-teman kembangkan sendiri. Nah, kita lihat sekarang kalau misalnya judul yang saya contohkan ini misalnya tentang penegakan hukum ya. Saya ambil contoh aja penegakan hukum misalnya terkait dengan pencemaran nama baik ya. Melalui apa? Melalui media sosial maupun media lain ya, selain media sosial. Itu yang pertama. Kemudian bisa juga dari undang-undang ITE, informasi ya, elektronik itu adalah termasuk dalam kasus penghinaan misalnya, penghinaan kepada seseorang atau kelompok. Kemudian yang ketiga adalah berita bohong, penyebaran berita bohong ini terkait apa saja? Terkait masalah kesehatan, COVID misalnya, terkait nama baik seseorang atau yang lain-lainnya ya. Kemudian yang keempat, teman-teman bisa melihat analisis aspek hukum ya terkait dengan pencemaran nama baik ya. Tetapi ini yang dianalisis adalah undang-undangnya. Jadi misalnya terkait masalah apa, diambil salah satu undang-undangnya, kemudian dianalisis. Ini nanti metodenya menggunakan analisis isi ya, content analysis. Nah, baik teman-teman sekalian, berikutnya adalah judul yang terkait dengan tindak pidana lalu lintas. Saya ambil contoh beberapa aja ya. Yang pertama, analisis kriminologis pelanggaran lalu lintas. Kemudian analisis bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas, itu juga bisa diambil. Oh, banyak sekali masalahnya ya, baik oleh laki-laki, perempuan, segala umur ini terjadi. Kemudian yang ketiga, faktor-faktor yang terjadi di dalam proses pelanggaran lalu lintas itu sebetulnya apa sih faktor penyebabnya. Jadi teman-teman cari faktor penyebab pelanggaran lalu lintas ya. Apakah betul karena tidak tahu atau karena kesadaran yang rendah. Nah, kaitan dengan itu saya sampaikan yang keempat, upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Ini kan sangat rendah ya, baik itu remaja maupun dewasa ya. Jadi saya sih tidak mengira bahwa mereka itu tidak tahu, tetapi kesadarannya yang rendah gitu ya. Baik teman-teman sekalian, sekarang kalau kita ambil dari tindak pidana korupsi ya, saya ambil contoh misalnya tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Yang kedua, analisis perkara pidana korupsi pada kasus apa misalnya. Carilah salah satu kasus yang
menarik untuk diangkat menjadi judul skripsi. Nah, yang terakhir adalah saya ambil tentang pembunuhan ya. 2 aja lah, nggak usah banyak-banyak nih ya, nanti kembangkan sendiri. Misalnya analisis yuridis tindak pidana pembunuhan berencana misalnya. Ya, ini kalau misalnya teman-teman fokus pada pembunuhan berencana, tinggal nanti ditulis aja dalam kurungnya itu kalau ada judulnya studi kasus apa misalnya ya, di mana kemudian dijelaskan di situ. Jadi kemudian yang berikutnya adalah, saya ulangi dulu, kalau misalnya teman-teman tadi analisis tertarik pada analisis yuridis tindak pidana pembunuhan berencana dalam kurung studi kasus pembunuhan siapa misalnya gitu ya, di mana gitu ya. Nah, sekarang yang berikut, yang terakhir nih, bisa juga teman-teman mengambil faktor penyebabnya. Faktor penyebab putusan hakim misalnya. Faktor penyebab putusan hakim pada kasus tindak pidana pembunuhan berencana. Jadi faktor-faktor apa yang menyebabkan seorang hakim itu mengambil suatu keputusan tertentu pada kasus pembunuhan berencana ini ya. Jadi bisa teman-teman ambil apakah yang melakukannya itu laki-laki, perempuan, anak, remaja, ataupun orang dewasa ya. Jadi itu respondennya. Nah, nanti kasusnya ambillah kasus yang tentu saja yang kira-kira memungkinkan untuk diteliti oleh mahasiswa dan dijadikan sebuah skripsi hasil penelitiannya. Nah, bagaimana cara memilih kasus-kasus yang tadi saya contohkan? Itu harus diukur dengan rencana pembelajaran, rencana kuliahnya kapan ya. Jadi apakah penelitian itu akan diselesaikan 1 semester atau 2 semester. Jadi jangan sampai salah memilih kasus, padahal ingin cepat lulus, nggak taunya kasus itu memerlukan penelitian yang membutuhkan waktu lama ya. Nah, baik teman-teman sekalian, jadi kalau sudah ada bayangan silahkan buat rencananya, kemudian konsultasikan kepada dosen pembimbing. Jangan lupa rajin-rajinlah konsultasi kepada dosen pembimbing supaya pemilihan judulnya itu di dalam proposal nanti cepat di ACC. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang berminat menulis tentang hukum pidana. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.